Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kami Pelala Channel. Pada kali ini kita mencoba untuk bercerita tentang masalah sejarah Setiung, dan juga di sini tidak bisa dipisahkan dengan Cati Nantigo, yaitu dari Kerajaan Setiung, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Padang Lawe. Nah, tiga ini tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang Cati Nantigo, ini sangat menarik, Saudara Usman. Bahwasanya daerah kita ini adalah Cati Nantigo. Apakah orang ini sudah pada mengerti apa artikulasi atau definisi dari Cati ini? Kalau dalam pandangan Usman apa? Begini ya, sebenarnya sebagai manusia Dharmasraya, Ya, kita harus punya wawasan ke Dharmasrayaan ya. dan perlu dimasukkan ke kurikulum. Ya, betul ya. Sebenarnya gini, sampai saat ini ketika saya mengetahui kalau Dharmasraya adalah ranah Cati Nantigo, Ya, saya sebenarnya juga tidak mengerti. ya. Dan saya berusaha mencari informasi apa sih Cati Nantigo itu. Ya. Itu sangat minim sekali, Ya, sangat minim informasi. Tidak ada data-data literatur, tidak ada, Ya, tidak betul. ada baik online, baik dalam bentuk manuskrip saja Ya. ditemukan. Sedangkan Cati Nantigo sendiri sudah apa namanya jadi sudah barang jadi gitu. ya, ada masalah kita adalah ranah Cati Nantigo. Ranah Cati Nantigo. Sedangkan kita ranah Cati Nantigo sendiri kita tidak tahu gitu kan Ya, apa ya. ranah Cati Nantigo. Sependek yang saya ketahui, sekarang kita bahas ranah Cati Nantigo Ya, ini. ya, betul. Saya berusaha mencari apa sih ranah Cati Nantigo itu. Ya, betul ya. Ranah jelas tanah itu ya. Ya, Bumi, tanah, kan. bumi, ya. Bumi, tanah gitu kan. Dan Cati yang paling mendekati saya menemukan kalau Cati adalah Cetri. Cetri. Itu kan bahasa Sanskerta, itu sebuah kasta dari agama Hindu, yaitu Ksatria. Kesatria ya. Ya, Ksatria itu adalah para bangsawan ya, seperti Oh, raja-raja gitu iya. kan. Jadi Cati Nantigo ini adalah Cetri atau Ksatria yang tiga atau bangsawan yang tiga, yaitu Siguntur, Setiung, dan Padang Lawe. Dan itulah yang memiliki Dharmasraya sebenarnya. Iya, Karena Cati Nantigo adalah bumi Ksatria atau bangsawan yang tiga gitu kan. Iya. Atau dalam terminologi Minangkabau kita mengenal dengan Raja Tigo Selo. Raja Tigo Raja Selo. Tigo Selo. Tali Tigo Sapilin. Natali Tigo Sapilin. Tumpu Tigo Sejarangan. Ya. Terlepas siapa yang raja alam, siapa yang raja ibadah, dan siapa yang raja adat, kita tidak membahas sampai ke sana. Jadi Raja Tigo Selo yang ada di Dharmasraya adalah Raja Siguntur, Raja Setiung, dan Ya. Raja Padang Lawe. Seperti itu. Ya, ini kan kita pemirsa semuanya, bahwasanya selama ini kita melihat orang sering mengatakan Cati Nantigo. Tapi di sini ada satu definisi yang mengartikan bahwasanya Cati Nantigo itu dari bahasa Sanskerta itu adalah Cetri. Cetri ya. Cetri itu adalah Ksatria. Ksatria, tiga Ksatria yang berada di bumi Dharmasraya. Artinya di sini ada Padang Lawe, Ya. Sitiung, Ya. dan Siguntur gitu. Jadi di sini menurut hemat kita ini harus diberikan ilmu pengetahuan ini terhadap siswa-siswi ataupun pelajar yang ada di bumi Dharmasraya kan gitu. Ya. Seharusnya gitu. Saya membayangkan kita sebagai orang Dharmasraya memiliki yang namanya wawasan kedharmasrayaan. Iya, betul. Karena Dharmasraya ini unik. Selain dari Cati Nantigo, selain dari Raja Tigo Selo yang kita sebut tadi, Setiung, Siguntur, dan Padang Lawe, masih ada lagi kerajaan-kerajaan lain kayak ada Kota Besar gitu Iya. kan, ada Sungai Dareh gitu kan, Sungai Dareh. dan lain-lain gitu kan. Heeh. Pernah saya dulu berdiskusi dengan salah satu sejarawan Jambi, yaitu Fiadi, itu mengatakan Dharmasraya ini adalah wilayah Seribu Sultan. Gitu kan. Iya, Karena ada Seribu banyak Sultan. raja gitu kan. Iya, Ya. Karena ada banyak raja di sini. Itu sangat menarik sekali dan belum apa namanya ya, belum Terakomodir. terakomodir, belum digali lebih jauh. Iya, kan. iya. Padahal kita sebenarnya bisa mengatakan adalah istilah wawasan kita Dharmasraya ini saya dapat peroleh dari salah seorang guru di SMA 2 Putu Baru, Iya. Prabandari ya. Dia berbicara, kita diskusi. Dia awalnya kan bertanya kepada saya kan, menanyakan terkait dengan PDRI, PDRI, iya betul. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Oh, iya, Itu iya, sampai iya. ke sini loh. Iya. Jadi wilayah apa namanya, wilayah gerilya Heeh. orang-orang PDRI itu sampai ke sini. Dia menanyakan kan,
kepada saya karena dia menganggap saya tahu tentang sejarah Damastraya gitu kan. Saya sendiri tidak tahu kan, bingung juga. Jadi terpaksa saya googling, cari-cari. Oh ternyata benar, Kediri itu dulu apa namanya? Damastraya bagian dari Tempat ya. tempat gerilya mereka. Iya, Disebutkan. Ketika saya bilang sama dia kan, sebenarnya salah nama gitu kan. Kalau kita cari PDRI Damastraya nggak ketemu lah, gitu kan. Harusnya kan Damastraya baru ada belakang-belakang ini. Baru setelah kita ngeklik Sudidareh gitu kan, apa isiat, baru ketemu apa namanya literatur yang menceritakan tentang PDRI itu. Dan sayangnya itu bukan dari apa namanya, bukan orang Damastraya, itu orang di luar Damastraya. Padahal itu kan sebenarnya sejarah kita Harus kita yang menulis. Nah ini sangat menarik. Wawasan Dharmasraya ini penting. Ini salah satu pengakuan bahwasanya di sini Dharmasraya memiliki 1000 sultan. Ini yang ngomong ini adalah salah seorang sejarawan dari Jambi, Feliki, yang salah satunya mengangkat sejarah Kesultanan Riau ya. Indragiri kemarin ya. Itu salah satu. Dan sekarang dia lagi konsentrasi lagi itu di Jambi, itu kan di Tebo. Nah ini sangat menarik karena pengakuan Dharmasraya ini besarnya lebih diketahui oleh orang luar dibanding orang dalam. Nah makanya pentingnya wawasan Kedharmasrayaan ini meski diterapkan di dalam dunia pendidikan di Dharmasraya. Orang Dharmasraya. Sebagai orang Dharmasraya kita tahu sejarah Dharmasraya. Karena walaupun bagaimanapun Dharmasraya ini akan kaya akan sejarah. Ya. Baik sejarah sejarah sampai kerajaan Malipura dan lain-lain kan ada hubungannya dengan Dharmasraya gitu kan. Iya betul. Sampai sejarah PDR di zaman kemerdekaan juga ada gitu kan. Bahkan PRRI juga ada kan, juga wilayah gerilya di sini kan. Jadi Dharmasraya ini kaya akan sejarah, jadi semacam wawasan Kedharmasrayaan. Kami menyebutnya seperti itu dulu, wawasan Kedharmasrayaan gitu kan. Yang harus ditanamkan kepada murid-murid, anak-anak muda, oh ini loh Dharmasraya. Sebagai orang Dharmasraya kita harus tahu apa itu Dharmasraya. Apalagi kita pada tema awal tadi Catina Tigo saja mungkin hanya segelintir orang juga yang tahu kan. Nah, gitu. Jadi baru kita pahami bahwa tadi sudah kita terangkan juga Catina Tigo merupakan salah satu, ini baru satu pendapat ya. Ini dalam pemikiran pendek saja, dalam pemikiran pendek saja. Lebih dekat-dekat kan. Gitu kan. Karena saya ketika bertanya kepada orang kabupaten pun mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab. Padahal Dharmasraya adalah Rangga Catina Tigo. Tapi mereka tidak bisa siapa sih atau apa sih, mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya saya mencari dari luar dan yang mendekati kata Cati itu mas Cetri, Kesatria. Cetri itu kan Kesatria kalau bahasa Indonesia ya, dan Cetri kan bahasa Sanskerta. Ini mungkin harus diperbaiki. Kita nggak tahu juga RT RW Dharmasraya ini seperti apa kan. Ini kan kembali rujukan RT RW-nya. RT RW seperti apa? Apakah sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah? Artinya di sini Rana Catina Tigo ini harus diluruskan definisinya, baik itu secara etimologi maupun terminologi. Identitas kita. Tadi katakan Rana Catina Tigo kan itu ya apa jadi siapa? Apa? Artinya apa ya? Kalau itu sepak bola itu kan PS Dharmasraya nama apa namanya? Nama kayak Kampung Sirah itu kan kalau saya kan Laskar Catina Tigo. Ini luar biasa. Nah ini ya, di sini 3 raja, 3 kesatria, Si Guntur, Si Tiyung, Padang Lawe itu merupakan raja terah yang berada di Dharmasraya. Artinya di sini tidak raja yang diutus dari Pagaruyung. Karena mereka yang memiliki Dharmasraya, maka diberikanlah kekuasaan, penghargaan ketika itu kepada mereka, dan itulah Catina Tigo. Catina Tigo, Si Guntur, Si Tiyung, dan Padang Lawe. Kalau pulau kan ya Camintarui ya. Kalau Pulau Punjung itu adalah Camintarui. Kota besar itu jelas dari orang Sapia Balahan dari Pagaruyung. Tapi namun pun demikian, Sapia Balahan dari Pagaruyung seperti Kota besar itu masih melakukan hubungan erat dari dulunya. Ini sebuah cerita ya pada masa lalu. Ketika orang kerajaan Kota besar itu pergi ke Padang Lawe, itu waktu kita mengunjungi itu, waktu itu harus membantai Kijang atau rusa. Dan itulah salah satu penghargaan
tanda ikatan persaudaraannya. Artinya dia makan besar lah di sana. Begitu juga ke daerah Stiung dan Segundo. Karena